kabar semuanya? Baik? Baik ya, alhamdulillah. Pada sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Hari ini semuanya hadir tidak? Hadir ya, alhamdulillah. Semoga setiap harinya kalian bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya ya. Tidak ada alasan apapun kecuali apa? Kecuali sakit. Sebelum dimulainya pembelajaran pada kali ini, Bapak akan membacakan indikator pencapaian kompetensi dasar, yaitu apa saja? Yang pertama, membaca surah Al-Asr. Yang kedua, menerjemahkan surah Al-Asr. Yang ketiga, mendeskripsikan arti dari surah Al-Asr. Yang keempat, mendeskripsikan arti makna dari surah Al-Asr. Yang kelima, mendeskripsikan asbabun nuzul surah Al-Asr. Yang terakhir, yang keenam, mendeskripsikan isi kandungan yang ada dalam surah Al-Asr. Sebelum melanjutkan terhadap pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang menghargai waktu, Bapak akan tanya terlebih dahulu pelajaran yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin belajar tentang apa? Belajar tentang isi kandungan dari surah apa? Surah Al-Lahab. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Belajar tentang menghargai waktu yang terdapat dalam surah Al-Asr. Sebelum dimulainya pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tema menghargai waktu. Tetapi sebelum menjelaskan tentang menghargai waktu yang ada dalam surah Al-Asr, Bapak melihat kalian itu semuanya pada lesu, pada ngantuk semuanya. Mungkin ini efek dari jam terakhir ya. Ya maklumlah, Bapak dimaklumi lah, ini karena jam terakhir. Bapak mengajak pada kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu ya, supaya tidak mengantuk. Siap semuanya? Siap ya. Itu akan bernyanyi demi masa yang berhubungan dengan tema pembelajaran pada hari ini. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita yang masih diberi, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, mudah
sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, itu ya lagu yang berkenaan dengan menghargai waktu sesuai dengan tema pada kali ini. Bagaimana semuanya sudah siap untuk melaksanakan belajar? Sudah siap? Ya, sudah siap. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Artinya, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, yang melaksanakan amal soleh, yang saling menasihati terhadap kebenaran dan kesabaran. Nah, itu surah Al-Asr dan terjemah dari surah Al-Asr. Kemudian Bapak akan menjelaskan makna dari ayat surah Al-Asr tersebut. Kita akan jelaskan ya. Simak ya. Wal asri, demi masa. Allah Subhanahu wa taala menggunakan di dalam surah Al-Asr ini menggunakan kata sumpah, yaitu dengan menggunakan huruf waw. Waw itu termasuk huruf qasam yang artinya sumpah. Maka artinya wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Kenapa waktu asar sangat penting sekali, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipakai menjadi sumpah? Karena waktu itu sangat penting bagi kita. Kita tidak akan bisa melaksanakan sesuatu kecuali kalau ada apa? Kalau ada waktu. Kita tidak akan melaksanakan pembelajaran pada hari ini kecuali kalau ada apa? Kalau ada waktu. Makanya waktu itu begitu penting bagi kita sekalian. Innal insana lafi husrin. Tetapi di dalam penggunaan waktu itu kadang-kadang manusia banyak yang rugi di dalam menggunakan waktunya. Kenapa orang-orang banyak yang rugi di dalam penggunaan waktunya? Ya karena tadi orang-orang pada waktu itu banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan, banyak yang melakukan akhlak tercela, yang seharusnya waktu itu digunakan untuk melaksanakan kebaikan, untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi kita malah melaksanakan kemungkaran saja. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu ayat yang kedua. Yang ketiga, illal ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang tidak akan merugi, yaitu orang yang bagaimana? Illal ladina amanu, yang pertama kecuali orang-orang yang beriman. Kalau setiap waktunya orang-orang tersebut suka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang tersebut tidak akan termasuk orang yang merugi. Yang kedua, orang-orang tidak termasuk orang yang merugi itu adalah wa amilus sholihat,
yaitu orang yang suka melaksanakan amal soleh, orang yang melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Setiap harinya, setiap waktunya orang tersebut suka melaksanakan kebaikan, tidak boleh melaksanakan kejelekan atau nahy mungkar, pemungkaran. Kemudian orang tidak akan termasuk orang yang merugi itu adalah orang watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Orang yang selalu saling menasehati terhadap kebenaran dan saling menasehati terhadap kesabaran. Kita harus mengingatkan kepada orang lain. Apabila orang lain ada yang melaksanakan kemungkaran, maka kita harus diingatkan kepada orang tersebut, hei, jangan melaksanakan kemungkaran, tapi haruslah kalian melaksanakan kebaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kemudian kita itu harus saling menasihati terhadap kesabaran. Maksudnya apa? Apabila ada orang lain tertimpa musibah, maka nasihatilah oleh kita, harus sabar ketika Allah memberi ujian kepada kita. Karena ujian itu adalah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari ayat surah apa? Surah Al-Asr. Kemudian asbabun nuzul dari surah Al-Asr ini adalah, Al-Asr kan tadi Bapak sudah disebutkan, artinya apa? Demi masa atau demi waktu. Kenapa orang-orang pada zaman dahulu banyak yang menganggap waktu asar itu adalah waktu yang buruk, waktu yang jelek? Karena mereka itu pada waktu asar suka melaksanakan kejelekan. Padahal waktu asar itu waktu yang sangat baik. Apabila waktu asar tersebut dilaksanakan oleh kita dengan hal-hal yang baik. Mereka menganggap waktu asar itu waktu yang buruk itu, ya tadi orang tersebut suka melaksanakan yang tercela, maka menganggap mereka itu waktu asar itu adalah waktu yang buruk. Padahal hakikatnya waktu asar itu adalah waktu yang baik. Nah, maka turunlah ayat surah Al-Asr ini yang menjelaskan tentang hal itu. Makanya waktu asar itu adalah waktu yang baik apabila kita melaksanakannya pada waktu tersebut kepada hal-hal yang kebaikan. Nah, itu asbabun nuzul dari surah apa? Surah Al-Asr. Kemudian isi kandungan dari surah Al-Asr ini, yang pertama bahwasanya ayat ini menyadarkan kepada kita begitu pentingnya waktu asar ini. Kenapa waktu ini sangat penting bagi kita? Ya tadi Bapak sudah jelaskan, waktu itu sangat penting bagi kita. Kita tidak akan bisa melaksanakan sesuatu kecuali kalau ada apa? Kalau ada waktu. Makanya laksanakanlah, apalagi kalau Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang, maka gunakanlah waktu tersebut dengan hal-hal yang kebaikan. Yang kedua, menjadikan waktu tersebut kita harus melaksanakannya dengan yang lebih baik. Yang tadinya waktu kemarin kita melaksanakan amalan kebaikan satu, maka waktu selanjutnya kita harus melaksanakan harus lebih dari satu. Makanya kita harus lebih baik. Kita itu jangan termasuk orang yang merugi. Kemarin kita melaksanakan amalan kebaikan satu, sekarang juga sama kita melaksanakan amalan satu. Tapi yang beruntung itu kemarin kita melaksanakan amalan kebaikan satu, tetapi sekarang kita melaksanakan amalan kebaikan berapa? 2.
Makanya hari demi hari kita harus terus-menerus melaksanakan kebaikan. Jadi harus terus menaik, jangan terus-terusan melaksanakan amalan kebaikan itu satu. Yang ketiga, meningkatkan keimanan. Dengan adanya waktu itu, kita harus meningkat di dalam keimanan kita. Tidak akan bisa mampu membuat waktu, kecuali yang bisa membuat waktu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu tidak akan bisa diulang. Karena waktu tidak akan bisa diulang, maka kita harus terus-menerus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kita akan mampu melaksanakan amalan-amalan yang baik dan melaksanakan amalan-amalan yang soleh. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, kalau kita ingin termasuk orang yang tidak merugi, maka kita harus melaksanakan amalan-amalan soleh dan melaksanakan saling menasehati kepada kebenaran dan kesabaran. Bagaimana anak-anak mengerti tentang menghargai waktu yang Bapak jelaskan barusan? Mengerti tidak? Mengerti. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Oh, tidak. Nah, jadi kesimpulannya, kita itu sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Jangankan kita termasuk orang yang merugi, itu sangat jelek sekali ya kalau kita termasuk orang yang merugi. Itu kesimpulan dari surah apa? Surah Al-Asr. Yang temanya apa? Yang temanya tentang menghargai apa? Menghargai waktu. Mungkin hanya itu saja ya yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi Bapak akan memberi tugas ya kepada kalian. Untuk minggu depan Bapak ingin kalian semua hafal dari apa yang Bapak jelaskan barusan. Mulai dari apa? Mulai dari bacaan surah Al-Asr, terjemahnya, isi kandungannya, asbabun nuzulnya, dan semuanya yang Bapak sampaikan tadi. Nanti minggu depan semuanya akan ditanya kembali ya. Ditanya satu persatu. Apabila di antara kalian yang tidak bisa menjawab dari pertanyaan Bapak, nanti Bapak akan dihukum ya. Maka persiapan lagi ya, mutolaah lagi apa yang telah Bapak sampaikan barusan. Nah, itu ya tugas untuk minggu depan. Mudah-mudahan pertemuan pada kali ini ada manfaatnya. Sebelum diakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pembelajaran pada kali ini kita bisa melaksanakan ya, bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Moga-moga pada minggu depan kita bisa bertemu lagi ya dengan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.